Jangan lupa like, subscribe. Tutorial membuat papan statistika dan cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa M dengan NIM 207001216 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat papan statistika dan cara penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk membuat papan statistika, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama yaitu ada styrofoam, kardus, kertas karton, kertas HVS berwarna, paku mading, double tip, kertas origami, lem, dan untuk alatnya yaitu cutter dan gunting. Dan yang terakhir ada penggaris dan pensil. Selanjutnya cara membuat media papan statistika. Ambil kardus yang telah kita sediakan, lalu kita gunting atau kita buka kerangka-kerangka kardus. Lalu kita gunting bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Kemudian kita ambil karton berwarna biru. Karton ini berfungsi untuk membungkus atau menutup bagian kardus dan hanya tersisa bagian belakang kardus dan bagian depannya tertutup oleh kertas karton tersebut. Lalu kita gunting bagian kertas karton yang menghalangi saat kita memberikan perekat atau lem. Di sini saya mencoba untuk menggunakan double tip. Tapi bagi saya double tip ini agak rumit, jadi saya menggunakan lem agar lebih mudah. Kita beri lem pada pinggiran-pinggiran kertas karton. Setelah menutupi, kita siapkan styrofoam, penggaris, dan cutter. Penggaris berfungsi untuk mengukur batang data yang akan kita buat. Di sini batang datanya berukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm. Di sini saya membuat batang data sebanyak 7. Cutter ini berfungsi untuk memotong batang data. Kita lakukan satu persatu. Setelah itu, kemudian batang data tersebut kita bungkus menggunakan kertas HVS berwarna. Di sini saya menggunakan 4 warna, yaitu ada warna kuning, ada warna pink, warna hijau, dan juga warna biru. Untuk perekatnya kita menggunakan lem. Setelah jadi, kita memberi double tip pada bagian belakang batang data. Kita lakukan satu persatu pada ketujuh batang data tersebut. Lalu kita buka bagian double tipnya.
Lalu kita tempelkan satu persatu. Setelah rapi, kita siapkan rumus. Di sini saya sediakan 3 rumus, yaitu rumus mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus untuk nilai yang sering muncul. Kemudian kita gunting, lalu kita beri lem dan kita tempel. Di sini saya dahulukan untuk rumus mean. Lalu rumus median. Kemudian rumus modus. Selanjutnya kita sediakan kertas HVS berwarna untuk menuliskan tulisan papan statistikanya. Kemudian kita gunting hurufnya satu persatu lalu tempelkan pada styrofoam. Lalu kita potong dan kita bagi papan dan statistika. Lalu sebagai perekat kita gunakan double tip dan medianya pun sudah jadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang cara penggunaan papan statistika atau biasa disebut sebagai pantik. Di sini saya ambil data, diketahui nilai ulangan matematika siswa diambil secara acak, yaitu 8, 5, 7, 9, 6, 7, dan 7. Yang pertama, kita harus mencari nilai mean atau rataan, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Saya telah menyiapkan data yang tadi. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana cara mencari mean, median, dan modus. Pertama, kita harus mencari nilai mean atau rata-rata dari data yang telah disediakan, yaitu 8, 5, 7, 9, 6, 7, 7. Pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkannya, maka dihasilkan 5, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Jadi untuk mencari nilai rata-rata, kita harus ratakan data agar sama rata. Maka menghasilkan pada batang pertama ada 7 tuspin, batang kedua ada 7 tuspin, batang ketiga ada 7 tuspin, batang keempat ada 7 tuspin, batang kelima ada 7 tuspin, batang keenam ada 7 tuspin, dan batang yang ketujuh ada 7 tuspin. Untuk mencari nilai rata-rata, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu, yaitu mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Di sini jumlah seluruh data yaitu 49. Jadi jumlah banyaknya data ada 7. Maka 49 kita bagi 7, maka menghasilkan 7. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata atau nilai mean dari data nilai ulangan matematika siswa yaitu sama dengan 7. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai median atau nilai tengah, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Yaitu ada 5,
6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Setelah kita mengurutkan dari data yang terkecil hingga ke data yang terbesar, sekarang kita telah tahu nilai median atau nilai tengahnya, yaitu pada batang keempat, yaitu 7. Jadi, nilai median dari data ulangan matematika siswa adalah 7. Sekarang yang terakhir, kita akan mencari nilai modus atau nilai yang sering muncul. Pertama, kita harus mengurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Lalu, untuk mencari nilai yang sering muncul, diketahui pada batang yang pertama ada 5 spin yang muncul 1 kali. Pada batang yang kedua ada 6 spin yang muncul 1 kali, dan batang 3, 4, dan 5 ada 7 yang muncul 3 kali. Pada batang ke-6 ada 8 spin yang muncul 1 kali, dan batang yang ke-7 ada 9 spin yang muncul 1 kali. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai modusnya, yaitu 7. Karena 7, jadi dapat kita ketahui bahwa nilai yang sering muncul adalah nilai 7, yaitu sebanyak 3 kali. Dari contoh di atas, kita dapat simpulkan bahwa nilai mean, median, dan modusnya yaitu 7. Itulah tadi tutorial pembuatan papan statistika dan cara penggunaannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.